Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KCPO 1 akan menampilkan video bimbingan kelompok dengan topik pembahasan pergaulan bebas. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Ya, saya lihat semuanya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam semuanya. Saya dulu ya. Jadi saya telah siapkan. Silakan anak-anak Bapak semuanya duduk senyaman mungkin pada kursi yang sudah Bapak siapkan tadi. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak meminta salah satu dari anak-anak Bapak semuanya untuk mau memimpin doa pada kegiatan kita kali ini. Ya, ayo siapa? Silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Bapak yang telah mau memimpin doa pada kegiatan kita kali ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengajarkan jargon, jadi nanti Bapak akan menanyakan kabar anak-anak Bapak semuanya. Nah, ketika Bapak menanyakan kabar anak-anak Bapak, nanti anak-anak Bapak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jargon kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah berarti anak-anak Bapak? Baik. Ada yang kedua yaitu nanti Bapak akan menanyakan semangat anak-anak Bapak semuanya di sini. Dan contohnya nanti Bapak akan bertanya bagaimana semangatnya anak-anak Bapak hari ini. Nah, nanti anak-anak Bapak bisa menjawab dengan jargon Alhamdulillah semangat. Oke. Apakah bisa anak-anak Bapak? Bisa. Kita coba keras ya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Bagaimana semangat anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Dengan adanya jargon tadi, Bapak harapkan anak-anak Bapak sudah semangat untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Selanjutnya, siapa yang tahu dari anak-anak Bapak kira-kira kenapa sih kita berkumpul berkelompok seperti saat ini, duduk melingkar seperti ini? Siapa yang tahu? Saya, Ya, silakan. pada saat kali ini kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, betul yang disampaikan oleh teman-teman Anda tadi, bahwasanya kita betul akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini siapa yang sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Saya Pak. Ya, gimana itu? Waktu SMP Pak. Waktu SMP. Yang lain gimana? Belum Pak. Mungkin belum pernah ya mengikuti kelompok sebelum ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih bimbingan kelompok itu? Ya, silakan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, di mana nantinya kita akan membahas suatu topik. Kita akan bahas satu topik dalam kegiatan kelompok itu. Oke, bagus. Ya, silakan. Bimbing kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, seperti yang telah kita lakukan sekarang ini Pak. Bimbingan kelompok adalah kegiatan berkelompok saat contohnya kayak ini ya. Oke, bagus. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Menurut saya, kegiatan bimbingan kelompok itu adalah kegiatan diskusi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kegiatan diskusi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, apakah ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang bukan untuk membahas suatu permasalahan. Kegiatan kelompok itu merupakan kegiatan yang membahas satu permasalahan.
Kenapa ada yang lain? Tidak. Nah, jadi Bapak jelaskan lagi ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan yang diberikan oleh guru BK, yang mana dalam kegiatan tersebut akan membentuk sebuah kelompok dan dalam kelompok tersebut akan membahas sebuah topik. Nah, jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok itu kita akan membahas sebuah topik, bukan membahas masalahnya, ada apa? Nah, dalam bimbingan kelompok itu tadi Bapak sebutkan bahwasanya tujuannya itu membahas sebuah topik. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Salah satu manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok adalah agar kita berani untuk menyampaikan pendapat. Agar kita berani menyampaikan pendapat. Bagus. Yang lain mana? Ya, silakan. Manfaat dari bimbingan kelompok adalah kita dapat menghargai sesama teman kita ketika saat berbicara, Pak. Bisa menghargai teman kita saat bicara. Ayo yang lain. Ya, silakan. Dengan bimbingan kelompok ini kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman baru. Kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang baru. Bagus. Yang lain? Ya. Dengan bimbingan kelompok ini kita bisa menceritakan masalah kita, Pak. Kita bisa menceritakan apa yang kita alami, masalah kita. Oke. Apakah ada yang lain? Ya, silakan. Dengan bimbingan kelompok ini kita dapat wawasan. Kita bisa menambah wawasan. Oke, bagus sekali jawabannya. Apakah ada yang lain dari anak Bapak? Ya. Manfaat dari bimbingan kelompok ini kita dapat bertukar pikir bersama teman-teman kita. Kita bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pendapat gagasan dengan teman-teman. Bagus. Ternyata anak-anak Bapak di sini sudah tahu ya manfaatnya, sudah pintar semuanya. Apa yang anak-anak Bapak sebut tadi betul, bahwasanya itu adalah manfaat dari bimbingan kelompok. Nah, tadi ada banyak kan? Tadi ada bisa mendapat pemahaman, bisa berlatih untuk menyampaikan pendapat, bisa berlatih untuk menghargai teman saat berbicara, bisa bersilaturahmi atau menambah teman baru, juga mengaktifkan diri dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak harap anak-anak Bapak semuanya untuk kesukarela dalam mengikuti kegiatan kali ini. Bapak harap anak-anak Bapak tidak mengikutinya karena ada tekanan dari pihak manapun. Di sini apakah anak-anak Bapak semuanya sudah bersukarela mengikuti kegiatan kali ini? Sudah. Nah, selanjutnya Bapak juga berharap kepada anak-anak Bapak semuanya untuk bersifat terbuka. Bapak harapkan anak-anak Bapak di sini untuk mau menerima pendapat temannya, walaupun pendapatnya itu berbeda dari pendapat anak-anak semuanya. Dan juga nanti Bapak berharap bahwasanya jika ada dari anak-anak Bapak ingin mengungkapkan pendapat maupun gagasannya, silakan untuk menyampaikannya. Jangan ada yang malu, jangan ada yang ragu, karena di sini kita diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Dan juga nanti Bapak berharap kepada anak Bapak semuanya untuk merahasiakan jika ada sebuah informasi 1, 2, 3 atau lebih informasi mengenai teman-temannya, informasi pribadi yang mana itu tidak diungkapkan atau tidak dibahas selain dari kegiatan kita kali ini. Nah, jadi itu ya informasi-informasi pribadi itu bisa bersifat rahasia. Nah, jadi teman-teman, jadi anak-anak semua, teman-teman yang lainnya nanti tidak takut dalam menyampaikan apa yang dirasakan, jadi tidak malu, dia tidak takut nanti dibully atau lainnya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nanti Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sebelumnya itu anak-anak Bapak silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Jika Bapak telah mengizinkan atau mempersilahkannya, maka baru anak-anak Bapak menyampaikan pendapatnya. Nah, apakah anak-anak Bapak di sini sudah mengenal Bapak? Belum. Dengar ya? Belum. Nah, baik. Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Faizal Fadli,
anak-anak Bapak di sini bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Faizil. Siapa tadi nama Bapak? Pak Faizil. Bagus. Nama Bapak Faizil Al-Faji. Nah, sekarang anak-anak Bapak untuk selalu mengingat nama Bapaknya dan jangan lupa nanti kalau anak Bapak dari Bapak jalan, nanti anak-anak Bapak harus menyapa Bapak biar kesannya tidak sombong. Kita harus saling menyapa. Kalau bisa nanti kita kalau sempat anak-anak Bapak juga bersama dengan Bapak. Di sini anak-anak Bapak apakah sudah saling mengenal semuanya? Ya sudah ya. Nah, bagi belum, kita akan memperkenalkan diri biar nanti teman-temannya walaupun ada yang sudah, pastikan ada yang belum. Nah nanti biar anak-anak Bapak juga bisa mengenal dan akrab lagi waktu kita diskusi atau membahas kegiatan kita kali ini. Nah nanti dalam memperkenalkan diri, anak-anak Bapak saja memperkenalkan nama panggilannya dan nama panggilannya. Nah dalam memperkenalkan diri nanti anak Bapak bisa menyapa temannya terlebih dahulu, dan setelah itu teman-teman yang lain bisa menyapa balik sapaan temannya sebelumnya. Bisa dimengerti anak-anak Bapak? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Saya kurang mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Oh, contohnya. Jadi contohnya kayak gini. Kayak gini ya. Halo teman-teman, atau mungkin anak-anak Bapak juga bisa menggunakan hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faizil Al-Faji. Teman-teman semua bisa panggil saya Faizil. Nah nanti anak-anak Bapak silakan menyapa temannya yang memperkenalkan diri tadi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, kita coba sekarang. Siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Pak. Ya silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsie Yunita, biasa dipanggil Elsie. Hai. Ya selanjutnya. Ya silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia, bisa dipanggil Lia. Ayo selanjutnya. Ya silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dara, biasa dipanggil Dara. Ya selanjutnya. Ya silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Sofia, biasa dipanggil Indah. Selanjutnya. Ayo. Silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Mauluan, biasa dipanggil Afifah. Ayo lanjutkan. Ya silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risa Ulani, teman-teman bisa memanggil dengan Risa. Siapa lagi? Ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Habibie Al-Fadli. Teman-teman semua bisa memanggil nama saya dengan Habibie. Siapa lagi? Ayo. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajri, biasa dipanggil Fajri. Hai. Ya, siapa yang belum lagi? Ayo silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fabiola Dundika, bisa dipanggil Pamela. Jadi di sini Bapak sudah memperkenalkan diri semuanya. Apakah ada yang belum? Bos. Nah, sudah pada tahu kan nama-nama temannya tadi? Sudah. Nah, Bapak ingin memastikan apakah betul anak Bapak sudah mencatat nama-nama dari teman-temannya tadi. Jadi Bapak ingin menunjuk salah satu dari anak-anak Bapak semuanya. Ketika Bapak tunjuk, nanti silakan anak Bapak yang tertunjuk untuk menyebutkan nama teman-temannya satu-satu. Apakah ada yang diragukan? Oke. Bapak akan menunjuk. Ya Anda, apa cerita juga? Silakan sebutkan nama teman-teman. Habibie. Nisa. Salah, nama saya Dia. Dia. Indah. Afifah. Maaf teman-teman Anissa. Anissa. Dara. Elsie. Afifah. Pamela. Oke,
Oke, bagus Alfadri. Jadi bagaimana anak-anak Bapak? Apakah tadi Alfadri sudah lancar menyebutkan nama-nama teman-temannya? Siapa saja yang salah tadi? Anissa, Pak. Nama Anissa. Siapa lagi? Iya, Pak. Iya. Nah, kenapa Alfadri bisa lupa? Apakah tadi Alfadri tidak memperhatikan saat temannya tadi memperkenalkan? Mungkin lupa kenal wajah Pak. Oh, lupa namanya. Oke. Nah, jadi Bapak harap anak-anak Bapak kan tadi sudah memperkenalkan diri, sudah saling kenal. Nah, nanti jika anak-anak Bapak bertemu teman-temannya di jalan atau dalam kegiatan sehari-hari sudah ketemu kan? Nah, nanti anak-anak Bapak Bapak harapkan untuk menyapanya, jangan langsung lewat aja, biar tetap terjalin silaturahminya. Nah, tadi Bapak kan sudah menjelaskan apa itu kegiatan memimpin kelompok. Di sini apakah anak-anak Bapak ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Sudah. Jelas ya? Sudah. Kalau sudah jelas semuanya tentang memimpin kelompok tadi, apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya atau tahap selanjutnya? Siap. Semangat semuanya ya. Semangat. Nah, dalam kegiatan kita kali ini, Bapak akan mengangkat sebuah topik pembahasan, yaitu kita akan membahas topik pergaulan bebas. Nah, mengapa Bapak mengangkat topik tersebut? Karena seperti yang kita lihat saat ini, bahwasanya sekarang sudah marak terjadi kasus pergaulan bebas, di mana itu dilakukan oleh remaja. Dan dari pergaulan ini itu sudah memakan banyak korban, yaitu termasuk dari masyarakat maupun teman-temannya yang melakukan pergaulan bebas. Nah, dari itu semua Bapak berpikir bahwasanya topik ini cocok untuk dibahas pada kegiatan kali ini. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semua, kira-kira apa sih itu pergaulan bebas itu? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Menurut saya, pergaulan bebas itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mana tidak sesuai dengan norma masyarakat. Perilaku atau pergaulan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang tidak sesuai dengan norma. Baik, ayo siapa lagi? Ya, silakan, Pamela. Pergaulan bebas itu perilaku tercela, Pak. Perilaku tercela, bagus. Siapa lagi dia? Pergaulan bebas itu perilaku yang melanggar norma-norma sosial, Pak. Perilaku yang melanggar norma-norma sosial. Oke, bagus. Ya, silakan Habibi. Pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang. Ya, siapa lagi? Ya, silakan Indah. Pergaulan bebas itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan kebiasaan dan tata aturan dalam masyarakat. Wah, bagus jawaban Indah. Terus, apakah ada lagi? Apakah ada yang lain? Nah, dari yang disampaikan anak-anak Bapak semuanya, itu jawabannya bagus semuanya, betul semuanya. Maka dari itu, mari kita tepuk tangan semuanya. Nah, tadi anak-anak Bapak menyampaikan bahwasanya perilaku pergaulan bebas itu merupakan perilaku yang menyimpang, perilaku yang melanggar norma masyarakat, norma sosial, perilaku tercela, dan lain sebagainya. Nah, jadi betul bahwasanya pergaulan bebas itu merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau sekelompok orang, di mana perilakunya itu merupakan suatu penyimpangan, di mana penyimpangan itu terjadi dengan menyalahi norma-norma yang ada seperti norma agama, norma masyarakat, norma sosial, dan norma-norma lainnya. Nah, kan anak-anak Bapak sudah tahu nih apa itu pergaulan bebas. Kira-kira apa sih bentuk atau contoh-contoh dari pergaulan bebas itu? Siapa yang tahu? Ya, silakan Anissa. Salah satunya mungkin merokok, Pak. Merokok. Oke. Selanjutnya ya adalah Contohnya itu seperti kayak hamil di luar nikah, Pak. hamil di luar nikah. Selanjutnya ya Afifah. Contohnya seperti seks bebas, Pak. Seks bebas. Selanjutnya ya Yosef. Contohnya itu seperti pacaran, Pak. Pacaran. Selanjutnya ya Kamila. Seperti tawuran, Pak.
tawuran, apa ada lagi? Oke, tidak. Salah satu contoh dari pergaulan bebas itu adalah seseorang yang mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan gitu Pak. Orang yang suka mabuk-mabukan, yang menggunakan narkoba keras ya. Nah, apakah ada yang selanjutnya? Ya silakan. Contohnya itu Pak seperti berjudi. Berjudi. Bagus. Apa ada lagi? Ya silakan. Contoh pergaulan bebas itu mungkin kecanduan dalam bermain gadget sehingga bisa melihat hal yang tidak baik bagi. Oke, kecanduan gadget yang bisa menyebabkan perilaku yang tidak baik. Bagus jawabannya. Nah, pada lagi ya silakan. Saya tidak setuju dengan pendapat Anissa Pak. Ya. Tadi kan Anissa menyampaikan bahwa contoh dari pergaulan bebas itu adalah merokok. Ya. Tapi menurut saya pergaulan bebas itu merokok itu bukan termasuk dalam pergaulan bebas karena menurut saya merokok itu masih perilaku yang merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh banyak orang gitu Pak. Jadi Afifah berpendapat bahwasanya merokok itu tidak termasuk dari pergaulan bebas ya? Iya Pak. Nah, jadi Afifah sudah berpendapat seperti itu. Bagaimana tanggapan anak-anak bapak semuanya? Yang lain, gimana? Iya, silakan Pak Cik. Saya seperti yang disampaikan Afifah itu Pak, memang secara nyata kita lihat di lingkungan kita merokok itu memang kebiasaan yang dilakukan gitu. Karena kita lihat orang tua itu memang orang tua itu sudah tidak bisa menghentikan rokok, maka otomatis anaknya sudah ikutan dalam merokok gitu Pak, terutama laki-laki gitu. Gitu ya Pak Cik. Kalau menurut anak-anak bapak yang lain bagaimana? Kalau menurut saya Pak, saya setuju dengan pendapat Anissa karena merokok itu termasuk pergaulan bebas Pak, karena yang melakukannya itu kan remaja. Jadi dan juga saya pernah melihat kalau di dalam rokok itu ada tulisannya jangan dijual belikan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun karena rokok itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti adanya tar, nikotin dan lain sebagainya Pak. Gitu ya, saudara. Apakah ada tanggapan dari anak-anak bapak yang lain? Iya, silakan Isa. Mungkin saya izin menanggapi sanggah dari Afifah tadi Pak tentang pendapat saya yang salah satu kegiatan pergaulan bebas itu adalah merokok. Menurut saya pergaulan merokok itu merupakan salah satu bentuk-bentuk dari pergaulan bebas, yang mana seperti yang kita tahu tadi bahwa pergaulan bebas itu kan adalah pergaulan atau perbuatan yang atas bebas atau tidak sesuai dengan norma masyarakat. Misalnya remaja nih, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa merokok pada remaja kan bukan sesuatu yang seharusnya gitu. Remaja-remaja itu kan biasanya di usia segitu harusnya belajar bukan merokok. Lagipun merokok itu juga berdampak pada dirinya dan juga pada lingkungan. Oke, bagus tadi disampaikan oleh Anissa. Sebenarnya apa yang ingin bertanya? Siapa di sini yang sudah pernah merokok? Pernah ya? Kapan ya sebenarnya? Apakah sekarang masih merokok? Saya pernah merokok itu karena ketika waktu SMA Pak, karena itu coba-cobaan. Wah, coba asalnya. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang mungkin tidak vakum Pak, karena sudah meningkatkan pada waktu. Oh, peringatannya, jadi makanya sudah berhenti. Nah, jadi gini, terkait apa rokok itu termasuk dari pergaulan bebas atau tidak? Nah, Pak menjelaskan, tadi kan pergaulan bebas itu merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Nah, rokok itu merupakan salah satu termasuk dari penyimpangan yang ada. Salah satunya penyimpangan dari norma agama. Mengapa demikian? Tadi kan teman-teman Anda jadi sudah sampaikan bahwasannya dalam kandungan rokok itu merupakan zat-zat yang berbahaya atau yang berbahaya itu kan sama dengan racun, jadi itu tidak baik untuk tubuh. Nah, Anda kan sudah tahu bahwasannya Allah melarang kita untuk menyakiti diri kita sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Nah, jika kita merokok, secara otomatis bahwasanya kita akan merusak diri kita sendiri. Nah, jika kita makan merokok, maka kita melakukan penyimpangan norma agama. Nah, jadi itulah mengapa merokok merupakan salah satu bentuk dari pergaulan bebas. Dan juga ada penyimpangan dari masyarakat bahwasanya seperti yang disampaikan oleh temannya kita, bahwasanya waktu
individu yang merokok masih di bawah usia 18 tahun, maka itu merupakan suatu penyimpangan dari masyarakat. Bahwasanya dalam masyarakat itu biasanya itu yang merokok itu belum boleh dilakukan oleh seorang pelajar atau yang masih belajar. Nah, mungkin dalam anggapan masyarakat bahwasanya itu merokok itu boleh jika sudah menikah atau sudah mulai bekerja. Nah, jadi apakah anak-anak sudah tahu bahwasanya merokok itu merupakan bentuk dari pergaulan bebas? Sudah. Nah, anak-anak kan tadi sudah tahu tuh bentuk-bentuk dari perilaku pergaulan bebas. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Mengapa sih ada orang yang ingin melakukan pergaulan bebas itu? Iya, silakan. Salah satu penyebabnya itu mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Oke, silakan Dara. Penyebabnya itu Pak karena sering ikut-ikutan kepada temannya sehingga dia terbawa dengan perilaku yang tidak baik itu Pak. Karena ikut-ikutan teman, bisa gitu ya? Bagus. Apakah ada yang lain? Saya Iya, silakan Arsya. mungkin penyebabnya karena ia tinggal di lingkungan yang biasanya bukan pergaulan bebas Pak. Karena dia tinggal di lingkungan yang merupakan pergaulan bebas ya Arsya. Bagus jawabannya. Terus siapa lagi? Ayo. Iya, silakan Indah. Mungkin karena kurangnya didikan dan ajaran dari orang tuanya. Kurangnya didikan dari orang tuanya. Bagus jawabannya. Ayo, siapa lagi? Apakah ada yang lain? Apa sih kira-kira kenapa orang bisa pergaulan bebas? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi orang melakukan pergaulan bebas itu karena orang itu pertama seperti yang disampaikan oleh teman tadi Alisa, bahwasanya adanya atau kurangnya pengawasan dari orang tua, juga ada diajak teman, juga mungkin karena dia tinggal di lingkungan yang memang terbiasa melakukan pergaulan bebas, dan juga salah satunya itu karena orang yang melakukan itu masih mempunyai iman yang lemah, Mas. Makanya dia masih atau melakukan pergaulan bebas tersebut. Nah, tadi kan apa sudah tahu kan kenapa sih kira-kira orang itu melakukan pergaulan bebas? Nah, tadi apa saja penyebab dari orang melakukan pergaulan bebas? Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan. Kurang pengawasan orang tua, kurang pendidikan orang tua, ikut-ikutan teman, berada di lingkungan yang melakukan seks bebas atau pergaulan bebas. Oke, apakah ada yang lain? Ayo, siapa yang ingin mencoba menjawab lagi? Ya, silakan. Mungkin penyebab dari pergaulan bebas itu tidak mungkin kayak tidak adanya menjaga menyeimbang pola hidup sehat gitu. Sehingga pola hidup sehat itu memang juga bisa terpacu oleh pergaulan bebas gitu. Oke. Tambahannya ada dia lagi. Nah, kan sudah pada tahu nih apa penyebab orang melakukan pergaulan bebas. Kira-kira dampaknya apa sih? Kenapa jika kita melakukan pergaulan bebas itu? Ya, tidak. Menurut saya, jika seseorang khususnya remaja melakukan tindakan atau perbuatan pergaulan bebas, mungkin saja dia bisa dikeluarkan dari sekolahnya. Bisa dikeluarkan dari sekolahnya. Ayo, siapa lagi? Silakan, Afifah. Makanya itu bisa dikucilkan dari masyarakat. Bisa dikucilkan dari masyarakat. Oh, kayak dari sini tadi ya. Bagus. Ya, siapa lagi? Ya, silakan share. Menurut saya dampaknya kan tadi ada yang pergaulan bebas itu melanggar agama Pak. Mungkin dampaknya berdosa Pak. Iya, berdosa. Jadi jika kita melakukan pergaulan bebas, kita juga mendapat dosa. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Kamera. Seperti tadi kan ada tawuran tuh bisa menyebabkan terganggunya masyarakat. Gitu. Iya, karena orang melakukan tawuran, pelajar melakukan tawuran, jadi lingkungan sekitar atau masyarakat yang berada di sekitar dia terganggu yang hidupnya ya, Pamela. Ya Pak. Bagus. Ayo, silakan Anissa. Salah satunya tadi kan merokok. Dampak dari merokok tuh bisa pada dirinya dan juga lingkungan. Pada dirinya mungkin terganggu kesehatan, terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang disebutkan oleh Dara tadi. Sedangkan untuk lingkungannya akan membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman karena asap rokok tersebut Pak. Terganggu oleh
sekitar pernah kayak contohnya asap rokoknya bisa mengganggu orang sekitar, membuatnya tidak nyaman. Baik, apa lagi? Ya, Bibi. Salah satu dampaknya seperti yang dikatakan dari teman tadi, sepertinya itu melakukan Pak. Iya. Dampak itu berdampak merusak sistem kita. Bisa merusak sistem saraf kita ya, jadi kayak bisa jadi gila gitu ya, Bibi. Iya. Apakah ada yang lain? Itu ada yang apa? Ya, silakan. Sebenarnya tadi kan ada yang ambil di luar kita Pak, itu berdampak bisa memperburuk namanya sendiri dan memperburuk juga nama keluarganya jadi. Memperburuk namanya dan keluarganya sendiri di masyarakat. Ya, betul. Jadi bahwasanya pergaulan bebas itu mempunyai banyak dampak negatifnya. Betul tidak, anak-anak Bapak? Betul. Nah, tadi contohnya itu bisa dikucilkan, bisa berdosa, bisa merusak sistem saraf, banyak lagi. Nah, di sini Bapak ingin anak-anak Bapak untuk berkomitmen mengenai pergaulan bebas ini. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak semuanya mempunyai komitmen yang akan dilakukan ke depannya terhadap pembahasan kita kali ini. Siapa yang ingin komitmen terlebih dahulu? Silakan, Dara. Komitmen saya Pak yaitu hindari berteman dengan orang-orang yang bisa membawa dampak yang buruk dan selalu memperkuat keimanan. Oke, selanjutnya. Ya, bisa. Saya berkomitmen untuk selalu menjaga diri dari pergaulan yang kurang baik. Oke, selanjutnya. Ya, silakan Pak. Saya berkomitmen agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang lebih baik. Oke, selanjutnya ya, saya. Saya akan pandai-pandai dalam memilih teman agar tidak terbawa-bawa. Memilih teman biar tidak terbawa dalam pergaulan bebas. Siapa lagi? Ya, Isa. Komitmen saya adalah saya akan berusaha untuk lebih bijak lagi dalam bergaul dan membatasi diri dari orang-orang yang mungkin bisa membawa dampak buruk terhadap diri saya. Bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Saya berkomitmen tidak akan mengikuti ajakan teman untuk hal-hal yang buruk. Oke. Selanjutnya, silakan Bibi. Saya berkomitmen untuk tetap mementingkan diri semua agar tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Biar tidak terpengaruh. Ayo selanjutnya, silakan apa sih? Saya berkomitmen untuk menjaga diri dan berpandai-pandai untuk memilih teman dan sering mendengarkan nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman atau dari guru sehingga dapat membekali bagi kita. Nambah wawasan. Oke. Selanjutnya, dia silakan Sashin. Saya akan berkomitmen untuk menjaga perilaku agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya yang telah mau berkomitmen. Sini Bapak harap anak-anak Bapak mau melaksanakan apa yang dikomitmenkan tadi, bisa laksanakan komitmennya. Nah, di sini tadi kita sudah membahas secara dalam mengenai pergaulan bebas, maka kita akan mengakhiri kegiatan kita kali ini. Sebelum itu Bapak ingin meminta kepada anak-anak Bapak semuanya untuk menyampaikan pesan dan kesannya mengenai kegiatan kita dan apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Silakan, siapa yang ingin terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, silakan nanti Pak. Pesan saya mengikuti kelompok ini, saya merasa senang dan juga bahagia karena bertemu dengan teman-teman. Dan juga saya mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Ya. Pesan saya semoga saya bisa menerapkan perilaku yang baik. Oh, semangat semuanya ya. Ya, silakan. Silakan, enggak? Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fadil dan teman-teman semuanya karena sudah memberikan pengalaman yang baru dan insya Allah bermanfaat bagi saya. Kesan saya sama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini adalah saya merasa senang sekali karena selain bisa bertemu dengan teman-teman baru, saya juga bisa lebih mengenal diri dan mendapatkan wawasan. Sedangkan pesan saya adalah semoga kegiatan bimbingan kelompok ini
Bapak lihat kayaknya tadi ada teman-teman Anda yang mungkin kurang konsentrasi, kayak sedang melihat kiri kanan. Apakah Bapak ada sudah permainan apa yang ingin main? Bapak ada sebuah permainan yang namanya itu berdirilah tiga. Nah, cara bermainnya itu yaitu ketika Bapak menyampaikan berdirilah tiga, ketika Bapak menyampaikan itu ada yang sesuai dengan kita contohnya kayak gini, berdirilah jika Anda memakai sepatu. Nah, jika anak-anak Bapak merasa bahwa dia sudah memakai sepatu, maka mereka sendiri. Oke, apakah anak-anak Bapak paham? Udah coba langsung. Ya. Akan sedangkan fokus apa yang Bapak sampaikan. Apakah bisa dimulai? Bisa. Kita mulai. Yang pertama, berdirilah jika Anda memakai gelang. 3 orang. Berdirilah Anda jika Anda memakai cincin. Berdirilah Anda jika Anda tidak memakai sendal. Berdirilah Anda jika Anda belum salat. Jadi masih banyak yang sholat. Oke, apa nanti kita sholat sudah ya? Ya. Kita semua. Nah, baik. Tujuan Bapak tadi bermain yang pertama itu agar anak-anak Bapak bisa berkonsentrasi dan fokus, dan juga dan juga anak-anak Bapak bisa melatih konsentrasi dan kecepatannya dalam mendengar informasi. Nah, selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Silakan ya. Baik, untuk kesan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman, karena dengan kegiatan ini saya memperoleh banyak manfaat, pengetahuan dan informasi. Pesan saya untuk dalam kegiatan ini, semoga kedepannya ada kegiatan ini lagi Pak, dan semoga lebih baik lagi Pak. Baik, terima kasih ya. Silakan selanjutnya. Ya, Musa. Pesan saya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini adalah saya sangat terkesan dengan kegiatan ini, karena saya merasa bahwa bimbingan kelompok ini sangat berguna bagi saya. Di sini saya bisa mendapatkan banyak informasi dari teman-teman juga, dan juga bisa menyampaikan pendapat tentang pergaulan bebas, dan nantinya bisa menghindari pergaulan bebas jika Anda di sekitar kita. Dan pesan saya, semoga kegiatan ini kedepannya lebih baik lagi dan lebih banyak diadakan di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya silakan dia. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Saya sangat merasa senang berada dalam kegiatan ini, dan saya juga bisa berakrab dengan teman-teman dan bisa mengungkapkan pendapat saya. Pesan saya, semoga dengan mendapatkan ilmu yang banyak ini kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, siapa lagi? Iya, silakan lagi. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Di sini kesan saya itu saya merasa senang karena di sini saya mendapatkan banyak ilmu dan wawasan. Dan kesan saya, semoga dengan adanya kegiatan ini saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Bagus. Terima kasih. Selanjutnya ya, Pak Kamila. Kesan saya selama kegiatan ini saya sangat senang, dan karena ini juga bisa kenal dengan teman-teman yang lain, dan pesannya semoga kedepannya apa yang kita bahas tadi bisa diterapkan dengan baik. Baik, selanjutnya. Kesan saya itu saya sangat senang karena dengan melakukan bimbingan kelompok ini kita mengetahui apa informasi-informasi yang baru tentang suatu topik yang dibahas. Pesan saya yaitu untuk kedepannya bimbingan kelompok ini akan terlaksana dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sini anak-anak Bapak, apakah sudah menyampaikan pesan-pesan semuanya? Belum Pak, saya coba Ya, saya kasih. terkait berita ini.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan wawasan dan materi yang disampaikan tadi itu lumayan menarik dan bisa diterapkan untuk diri kita sendiri dan lingkungan keluarga kita. Dan kesannya untuk ke depan kegiatan dengan kelompok ini bisa dilakukan di lain waktu sehingga bisa jadi akrab lagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak Bapak merasa senang ya mengikuti kegiatan kita kali ini. Senang. Nah, jadi kalau menurut anak-anak Bapak semuanya, bagaimana? Apakah besok kita akan melakukannya lagi atau tidak? Atau cukup kita sampaikan di sini saja? Kita sampai di sini saja. Berlanjut Pak. Kira-kira kapan? Ya, lanjut Pak, mungkin di hari yang sama dan tempat yang sama kalau bisa Pak, karena tempatnya sangat menyejukkan di sini. Baik. Jadi apakah Anda dapat besok kita akan minggu depan di tempat yang sama, tujuan sama, kita akan melaksanakan minggu kelompok lagi. Sepakat. Nah, Anda dan Bapak jangan sampai lupa ya, bahwasanya kita besok akan melaksanakan minggu kelompok lagi di tempat yang sama dan waktu yang sama juga. Nah, sini Bapak berterima kasih kepada anak Bapak semuanya dan telah mau meluangkan waktunya menyempatkan hadir untuk mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini. Bapak harap semuanya anak-anak Bapak bisa bertambah wawasannya dan juga mau melakukan apa yang di komitmennya tadi. Dan Bapak harap untuk kepada anak-anak Bapak biar mungkin bisa menjadi pencegah jika adanya penjualan bebas tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kelompok pada kali ini, tadi kita kan sudah diawali berdoa. Nah, maka langkah baiknya kita berdoa juga terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak Bapak siapa yang ingin mencoba membawa doa sebelum mengakhiri ini. Saya silakan kepada Ibu. Baik, itu saat ini kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Habibie yang sudah menjadi pemimpin dalam membaca doa di awal. Nah, di sini kita cukupkan kegiatan kita pada kali ini. Nah, kita akan melakukan perpisahan. Nah, nanti perpisahan itu kita akan bernyanyi sayonara. Apakah ada yang tahu? Nah, nanti saat bernyanyi sayonara, nanti silakan anak Bapak berjalan salaman dan silakan langsung keluar untuk melanjutkan kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Bisa baik? Saya tidak tahu bagaimana lagu sayonara itu Pak. Nah, apakah ada anak yang tahu? Ya, tolong contohkan kepada teman-teman. Contoh lagunya itu seperti sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, betul. Apakah anda tahu? Tahu. Nah, mari kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih anak-anak semuanya. Sama-sama janjian dulu ya. Dadah. Alhamdulillah.